Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. With me, Miss Fatun Hasanah. Let's study together. Kali ini kita akan belajar paragraph text yang wajib dipelajari di kelas 10 SMK. Kita mulai dengan descriptive text. Adapun indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu membedakan antara deskriptif teks dengan teks lainnya. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilannya, siswa mampu menyusun deskriptif teks dan mengkomunikasikannya baik secara lisan maupun tulis secara baik dan benar. Descriptive text is a text which describe a person, place, or a thing in specific. Descriptive text yaitu suatu teks yang menggambarkan seseorang, suatu tempat, atau suatu benda secara khusus. The purpose or the social function is to describe a particular person, thing, or place in specific. Tujuannya untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat tertentu secara khusus agar pembaca atau pendengar paham seperti apa orang, benda, atau tempat yang digambarkan tersebut. Structure of the text or generic structure adalah susunan umum dari suatu teks. Biasanya ini yang membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya, karena setiap teks berbeda generic structure-nya. Kalau descriptive text, generic structure-nya ada dua. Yang pertama yaitu identification, contain about introduction of a person, place, animal, or object will be described. Isinya memperkenalkan orang, tempat, hewan, atau objek yang mau digambarkan. Yang kedua, description. Contain a description an object. It can be describing its feature, form, color, or anything. Dalam description berisi gambaran secara detail, bisa mengenai bagian-bagiannya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Language feature atau unsur kebahasaan teks dari descriptive text yaitu ciri-ciri yang bisa ditemukan dalam descriptive text. Yang pertama, describe certain object, for example, Samir beach, my house, my uncle, my cat, etc. Yaitu menggambarkan objek tertentu. Contohnya, rumahku, pamanku, kucingku, dan sebagainya. Second, use simple present tense because it tells the fact of the object described. Menggunakan simple present tense. Kenapa kok pakai simple present tense? Karena dalamnya menggambarkan fakta mengenai objek yang digambarkan. And the third, use action verb that show an activity. Menggunakan action verb yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. For example, run, walk, cut, etc. The difference between descriptive text and other text. Kali ini membandingkannya antara descriptive text dan report text. Yang pertama, the difference of object. Kalau dilihat dari objeknya, kalau descriptive text talk about one specific things, membicarakan mengenai suatu hal secara spesifik tertentu. Kalau report text talk about one general thing, menggambarkan sesuatu secara general. Misal kalau menggambarkan hewan, kucing, ya kucing secara umum. Kalau descriptive text, kucing milik saya, kucing yang khusus milik saya. Dan dilihat dari researchnya, sumbernya, kalau descriptive text based on the objective fact, berdasarkan fakta secara umum. Kalau report text based on the careful observation, datanya berdasarkan dari hasil penelitian. And the title, dilihat dari titlenya, kalau descriptive text
seperti contoh My beautiful cat. Describe the cat's writer, menggambarkan kucing milik si penulis. And then kalau report text, for example, the cat. Describe a cat in general, menggambarkan kucing secara umum. Example of the text by the title My best friend Ernesto. Di paragraf pertama adalah identification. Di situ diperkenalkan siapakah Ernesto dan bagaimana keluarganya. Paragraf selanjutnya adalah description yang menggambarkan Ernesto secara spesifik, mulai dari kebiasaannya, karakternya, hobinya, dan alasan penulis suka dengan Ernesto. That's all about descriptive text. How about you? Is it easy, isn't it? Now you can try to arrange your descriptive text. You can start from your surrounding. You can describe a thing, a person, a place, an animal, or an object at your school. Good luck! That's all our discussion. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.